وارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء صيف من ذاك ذو ان صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الآخر أحسن وفي أب وتاء يضر وقصرها من نقصهن أشهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat malam dan selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat di mana berada, rahimakumullah yang berbahagia. Selamat bertemu kembali di pengajian Mujto Channel. Pada kali ini meneruskan pengajian kita, yaitu pengajian Fiqh Safinatun Najah yang saat ini membahas tentang tayamum. Kemarin pelajaran yang lalu sudah mempelajari sebab-sebabnya tayamum, dan sekarang kali ini akan meneruskan pengajian yaitu fasal tentang syurutut tayamumi, yaitu syarat-syaratnya bertayamum. Adik-adik sekalian yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat di mana berada yang berbahagia. Sebelum kita awali pengajian Fiqh Safinatun Najah pada kali ini, sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk membacakan surah Fatihah sekali saja, supaya pengajian pada kali ini akan membawa kelancaran dan kemanfaatan khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada santriwan-santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mau mendengar, melihat, membaca, dan memberi makna kitab Safinatun Najah yang kali ini adalah surut tayamumi, membawa keberkahan kepada kita semuanya. Ila hadratina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' abaina wa ummahatina wa jati-jatina wa la masing-masing masyayikhina wa ila asatizatina wa ila jamil muslimina wa muslimat wal mu'mina wa mu'minat rahi'ai minhum wal amwat minal masyriqi ilal maghribi wa ilal mu'allifil kitab wa musannifil kitab wa man alamnaha wa ajaza alamtaha wa likulli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya
walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi wa amadana bi asarihi wa ata'alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku salah sijine fasal surutut tayamumi utawi pira-pira syaraté tayamum iku ngasyaratun ana 10. Surutut tayamumi ngasyaratun ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa yaqsidahu wa ayyam sahawajahu wa yadaini bidarbataini wa ayyuzilan najasata awalan wa yajtahida fil qiblati qablahu wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin. Surutut tayamumi utawi pira-pira syarate tayamum. Surutut tayamumi ini susunannya adalah mudhof ilaih. Jadi surutut tayamumi susunan mudhof ilaih. Karena surutu ini sebenarnya adalah menjadi mubtada, makanya dibaca marfu'. Dan surutut tayamumi, surutune itu jamak taksir dari syartun. Tapi di sini hurufnya ditambah wawu menjadi surutu, mamane syartun menjadi surutu beberapa syarat. Jadi jamaknya jamak taksir, jamak yang menunjukkan makna banyak. Ada hurufnya yang ditambah, ada hurufnya yang dikurangi. Di sini ditambah wawu, mamane syartun syarat tapi satu, tapi lek surutun beberapa syarat. Jadi lebih dari satu, yaitu ada ngasyaratun 10 ngasyaratun ini menjadi khobarnya mubtada surut. Jadi surutut tayamumi ini dibaca surutut dibaca marfu' karena menjadi mubtada, dan ngasyaratun ini menjadi khobar ataupun lafaz at-tayamumi ini adalah menjadi mudhof karena dibaca majrur atau dibaca jar. Jadi surutu juga menjadi mudhof ilaihnya. Surutut tayamumi utawi pira-pira syarate tayamum iku ngasyaratun ana 10. Syaratnya tayamum ada 10. Nomor 1 ayyakun arep yen to ana apa tayamum iku biturabin kelawan nganggo debu. Nomor loro wa ayyakun arep yen to ana apa aturabu debu iku tahiran kudu suci, debune kudu suci. Yang nomor 3 ayyakuna biturabin harus pakai debu. Nomor 3 wa allayakun arep yen to ora ana apa debu iku mustakmalan mustakmal. Nomor 3 debunya tidak boleh debu yang mustakmal. Wala yukhalita. Nomor 4 wala yukhalita arep yen to ora nyampuri hu ing debu apa dakikun tepung wanahulan sepadane dakik. Waya kesidalan winton nejo. Nomor 5 nih. Waya kesidalan winton nejo sapa wong nejo hu ing tayamum. Nomor 6 wayam sakhalarep yen to ngusap sapa wong wajah ing wajahe wong. Waya dahilan tangan lorone uang lek ngusap bidor batani kelawan rong pukulan.
Wa ayyu zilarem yentong ngilangi. Wa ayyu zilar yentong ngilangi sapa wong. Ngilangi an-najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Nomor 8 ayat tahidalaram yen to niti-niti sapa wong fil kiblat ing dalem madhep kiblat. Qoblau ing dalem sadurunge tayang lakoni tayamum. Wa ayat tahidalaram yen to niti-niti sapa wong fil kiblat ing dalem madhep kiblat qoblau ing dalem sadurunge tayamum. Nomor 9 wa ayakuna yen to ana so apa tayamum apa tayamum iku khabare kana yakunu iku ba'da dukhulil waqti ing dalem ing dalem mlebune wektu ing dalem lumebune wektu mancing wektu. Nomor 10 wa ayat tayammum lamyanto tayamum sapa wong wa ayat tayammum tayamum sapa wong likuli fadin keduene saben-saben salat fardu 10. Jadi ini bab tayamum menerangkan surutut tayamumi asyaratun. Jadi surutut tayamumi asyaratun. Syarat-syarat daripada untuk melakukan tayamum itu ada 10. Ada 10. Apa saja? Nomor 1. Ayyakuna biturobin. Jadi kalau tayamum itu harus pakai debu. Harus pakai debu. Tidak boleh pakai namanya air ya tidak boleh. Karena apa? Sing pasti dengan tayamum. Kenapa tuh dia mengatakan? Sebab tayamum ini ada satu sebenarnya. Tayamum ada satu. Karena fakdul ma. Tidak adanya air. Ya. Saya hanya satu. Fakdul ma. Tidak adanya. Dan tidak adanya air. Ini ada secara maknawi. Juga ada secara hakiki. Faktul ma'id seperti tidak ada air, berarti tayamum. Nah, karena tidak ada air itu ada yang namanya maknawi. Maknawi bagaimana? Contohnya faktul ma'. Karena maknawi itu begini. Ini kita tinggal seumpamanya itu di depan ada kolam besar, ada airnya. Sebelah kanan ada sumur. Sebelah kiri ada kali. Di belakang juga ada belumbang. Air itu ada air terjun. Dekat ada air. Air ada. Tetapi kebetulan mau melakukan sholat tidak bisa memakai air karena apa? Sudah divonis dari dokter, Pak, Bu, kalau Bapak memakai air, otomatis penyakit ini tidak akan sembuh-sembuh. Nah, divonis dokter kalau memakai air tidak akan sembuh atau bahkan sakitnya akan lebih parah. Divonis dokter begitu, otomatis tidak boleh memakai air. Nah ini secara maknawi ada air sebenarnya, tapi seakan-akan fakdul mak tidak ada air. Karena kalau memakai air, sakitnya lebih parah. Nah ini secara maknawi. Kalau secara hakiki bagaimana? Kalau secara hakiki ada. Memang betul-betul tidak ada air. Fakdul mak. Cari ke sana sampai ngitan, ngulon, ngalor, ngidul, ke utara, ke barat, ke selatan. Dicari sampai kira-kira 300 meter, bahkan lebih tidak ada air. Nah ini memang betul-betul tidak ada air di sana, tidak ada air. Otomatis itu namanya memang betul tidak ada. Nah itu memangnya adalah secara hakiki. Memang tidak ada air. Nah ini dibolehkan untuk
bersuci pepakai debu yang namanya adalah tayamum. Nah, tayamumnya ini harus di sini ayyakuna biturabin nomor 1 syaratnya. Jadi tayamum itu harus memakai debu, itu nomor 1. Nomor 2-nya wa ayyakuna turabut tahiron. Jadi debu yang dipakai untuk bertayamum itu harus tohiron. Tohir. Jadi harus suci. Kalau tidak suci ya tidak boleh. Nah, bagaimana mau suci apa? Kan kita lihat. Siapa di halaman besar atau di pelataran besar. Kebetulan di lapangan gitu. Nah, lapangannya ini berdebu, tapi di situ kebetulan dipakai untuk hewan-hewan. Barangkali ada angon lembu, angon hewan wedus, domba di situ banyak. Dan kemungkinan besar kalau hewan ke situ itu akan mengeek di situ. Teletongnya ada, itu otomatis debunya itu tidak suci. Nah, kita ambil debu yang suci di mana? Ya, kita cari di tempat yang suci. Ya, oleh karena itu nomor 2 adalah wa ayyakuna turabu tahiron. Jadi diharuskan debunya itu adalah debu yang suci. Itu nomor 2. Nomor 3, wa alla yakuna musta'malan. Jadi kalau kita bertayamum itu tidak boleh memakai debu yang mustakmal. Mustakmal bagaimana? Mustakmal adalah debu yang sudah dipakai. Sudah dipakai. Debu dipakai bagaimana? Gini contohnya. Kita ngusap debu. Ini ngusap debu saya. Kita coba. Nah, ini kalau kita lepas, otomatis lepasnya kalau diginikan lagi ya. Debu yang nempel di telapak tangan, kalau sudah dilepas, gini diginikan lagi, namanya debu ini sudah mustakmal. Tapi kalau mengusap wajah ini, usap, dengan ditepuk gini-gini, atau di dor bata ini, dipukulkan gini, baru kita diusapkan. Kalau usapkan gini-gini, yang penting tidak dilepas tangan ini dari wajah. Kalau sampai dilepas, kalau ditempelkan lagi, itu namanya debunya mustakmal. Jadi sebenarnya 1 kali aja enggak apa-apa gini, set gitu. 1 kali. Baru nanti caranya debukan baru kita tangannya. Gitu. Ini wa alla yakuna musta'malan. Tapi debu yang dipakai untuk bertayamum tidak boleh debu yang mustakmal. Nomor 4, wa la yukhalitahu dakikun wa nahwu. Wa la yukhalitahu dakikun wa nahwu. Dan debu yang dipakai untuk bertayamum itu tidak boleh makai tepung atau campur tepung. Campuran tepung atau semisal tepung. Semisal tepung mana? Ada debu. Wah ini debunya ini seumpama kita kebetulan dekat dengan pabrik tepung Bogasari seumpamanya, atau pabrik roti, nah, pakai tepung ya, pakai tepung ini campur tepung. Wala yukhalitahu dakikun wa nahwu. Jadi tidak boleh debunya itu tidak boleh campuran tepung. Wa nahwu itu seperti lainnya tepung. Tepung apa? Yang kira-kira lembut, kayak tepung apa? Gula halus. Nah, gula halus yang putih cap mawar itu ada gula halus. Itu tidak boleh. Karena dia pun lembut kayak debu, tidak boleh. Seperti lagi kayak semen. Nah, semen kan lembut, kayak apa? Semen itu kan kayak debu juga. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wala yukhalitahu dakikun wa nahwu, tidak boleh bercampur dengan tepung atau semisal tepung. Nomor 5 adalah wa yaksidahu dan dia
untuk mempunyai niatan sengaja untuk bertayamum. Sengaja untuk bertayamum. Bagaimana kalau tidak sengaja? Namanya sengaja untuk tayamum. Semisalnya gini, mengapa kok wayak sida iki? Jadi seumpama kayak duduk sandar gini, sandar kayak gini. Sandar gini kayaknya loh. Tahu-tahu ini kan ada tepung, ada debu, tangannya kena sandar di tembok gini sandar, ada tepung, tangannya ada debu tangannya. Sekalian kita nggak ada air untuk bertayamum karena di sini nggak sengaja ada debu. Diuntukkan tayamum tidak boleh, harus sengaja memakai debu, harus sengaja niatan untuk bertayamum. Jadi niat tayamum bukan karena duduk gini lalu tahu-tahu tangannya ini nggak sadar tangannya ini ada debu. Itu namanya tidak sengaja. Karena syaratnya adalah wa ayyaqtasidahu. Ini wa ayyaqtasidahu. Jadi sengaja untuk niatan untuk bertayamum. Itu syaratnya yang nomor 5. Syarat nomor 6 adalah wa ayyamsaha wajahu wa yadayhi bidarbataini. Wa ayyamsaka ngusap wajahu, wajahnya orang yang bertayamum, wa yadayhi dan dua tangannya yang bertayamum bidarbataini dengan 2 pukulan. Maksudnya gimana? Ya kayak gitu tadi. Kita bertayamum, tayamum, lalu diusapkan wajah, wa ayyamsaha wajahu, diusapkan. Ini bidarbataini dipukulkan dulu, setelah itu baru diusapkan di wajah ini. Lain dengan wudhu. Kalau wudhu ada kumur-kumur, ini debu untuk kumur-kumur, tidak, hanya mengusap wajah dan kedua tangannya. Lalu setelah wajah selesai baru ngambil lagi, baru kita pakai dipulkan lalu kan gini. Ini namanya. Ini jempol ketemu jempol, lalu gantian yang sebelah. Gini. Ya. Ini namanya. Sebenarnya ini kita sebelah kanan dulu sebenarnya. Ya, wajah lalu keduanya ini. Kita macam ini. Ini salah tayamum. Lalu ini kan yang sini belum kena. Nah, ini namanya harus 2 pukulan. Waktu bidarbataini sini dipukulkan ke wajah, lalu ambil lagi, pukul keduanya, dipukul dikentrok nih, supaya ini namanya itu bidarbataini. Ini yang nomor 6. Nomor 7, wa ayyuzilan najasata awalan. Jadi diusahakan sebelum wa ayyuzila menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum bertayamum. Kalau memang dia najis gimana? Najis seumpama baru kencing, atau kita baul atau hubul, kita buang air besar juga, itu kita dibersihkan najisnya dulu. Oh, enggak ada air loh Pak, ya najisnya pakai istinja. Ya, kan sudah diajarkan istinja kemarin. Istinja, ya. Jadi dibersihkan dulu, baru kalau sudah suci, sudah bersih dari najis, baru berbuat tayamum. Itu. Makanya di sini wa yuzilan najasata awalan, sebelum melakukan tayamum itu menghilangkan najis dulu. Kalau memang si orang mau sholat itu adalah berhadas atau najis. Nomor 8 wa ayajtahida fil qiblati qablahu. Jadi niti-niti atau wa ayajtahida fil qiblati qablahu. Jadi niti-niti di mana caranya ada dengan cara madhep kiblat. Wa ayajtahida itu dengan cara madhep kiblat. Jadi kalau kita bertayamum itu sebelum qablahu, sebelum bertayamum itu di arah mana ya kiblat ini? Kita harus menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Madhep kiblat dulu baru bertayamum. Jadi bertayamum diusahakan untuk menghadap
kiblat. Ini yang nomor 8. Nomor 9 wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Jadi wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Ini bertayamumnya ya, nomor 9, tayamumnya itu setelah masuk waktu. Jadi waktu ini waktunya sholat zuhur. Loba sholat zuhur baru bertayamum. Bukan nanti tayamum dulu untuk sholat nanti jam 12 sholat zuhur loh. Nah, tayamumnya jam 10, jam 11. Tayamum sekarang nanti untuk enggak boleh. Harus sesudah manjing waktu baru kita usahakan untuk bertayamum ini. Nomor 10 wa ayyatayammama likulli fardin. Jadi setiap satu tayamum di sini, wa ayyatayammama likulli fardin, setiap satu tayamum itu hanya untuk satu sholatan. Ya. Setiap satu tayamum hanya diperbolehkan untuk satu sholat fardu. Ini nomor 10-nya. Karena kalau selain lain dengan berwudu, kalau wudu kan seumpama hari ini sholat maghrib. Sholat maghrib ini mau sholat maghrib wudu. Nah, nanti setelah sholat maghrib mari ngaji terus nanti azan sampai manjing isya. Nah itu kalau wudu boleh, untuk sholat 5 waktu pun boleh asalkan tidak batal. Tapi kalau bertayamum, tayamum itu satu tayamum hanya diperbolehkan untuk likuli fardin, jadi setiap sholat fardu. Ini yang nomor 10. Demikian. Jadi di sana yang nomor 6 wa ayyam sanga wajahu wa yadaini. Jadi ngusap wa ayyam sanga ngusap wajah wa yadai bidorbata ini. Nah ini setelah itu niatnya kadang kan bagaimana kalau tidak ngusap diam gini aja kan ada. Seumpama kebetulan di sini ada anak-anak ada yang tanya, bagaimana Ustadz kalau tayamum itu kan waktu ada angin kuat, ada puting beliung, masuk aja gitu kan, nggak ada air, ada puting beliung masuk gini, sambil merem gini, sambil tutup mata, semua tepung jangan debu-debu itu ke wajah, ke tangan, itu kan sudah tayamum, nggak boleh, harus wa ayak sida, ini harus sengaja untuk bertayamum, karena kalau sebenarnya kan di situ juga ada niatan, ada puting beliung lalu masuk gini, saya bertayamum sengaja, tidak boleh, tapi kan harus wayam saha, harus mengusapkan, jadi tidak boleh mumpung langsung masuk karena bertayamum, tidak boleh, harus ngusap tangan itu dengan yadaihi, di sana wajahi dengan yadaini, dengan yadahi dengan tangan loro, ini dengan tangan dua, di sini ada tangan dua. Ini yang perlu diketahui. Barangkali sekian pengajian kali ini, semoga manfaat khususnya kepada pribadi saya dan kepada adik-adik santriwan-santri sekalian, kaum muslim dan muslimat. Niatnya bagaimana? Tadi niatnya jangan lali, niatnya begini. Kita waktu niatan itu sama seperti wudu, niatan waktu basuh muka kalau di wudu, di sini juga ngusap wajah waktu ngusap wajah dengan niatan nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala ini ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Itu niatnya bertayamum. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Itu niatnya untuk bertayamum waktu ngusap wajah. Barangkali
Cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanadaha an qawli wa fi'ali wa niyati.